Ya waktu itu saya juga sebetulnya menyuarakan saudara mengikuti tawaran agensi untuk kemudian masuk ke ke pukul tentang disiplin and punish. Tapi mungkin saudara nggak begitu happy karena sebetulnya kalau saya melihat ini kan orang-orang Kristen Aceh yang melakukan pilihan sadar bahwa mereka masuk dalam situasi tinggal di Aceh. Ya Aceh mereka sudah tahu tidak ada kado untuk diberlakukan. Nah, kalau itu berarti mereka sudah memiliki sadar untuk adanya suatu disiplin, kalau bukan punish. Jadi saya nggak tahu sebetulnya bagaimana, tapi menurut saya ini suatu contoh bagaimana suatu topik itu bisa didekati dari berbagai pendekatan teori. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberi pengayaan dari seperti ini, karena saya sebenarnya masih penasaran untuk bisa melihat ini dari pukul plus agak blend itu ya. Kita pernah diskusi hari ini juga, tapi tidak sampai ke sana. Sudah, ini sudah berjalan saudara. Nah, saya mau tanya sedikit. Ini ada saudara Kudi Fazila Binci dan Benny Jackman yang melihat bagaimana pengalaman minoritas yang sebetulnya kebalikan dari kondisi Aceh. Kristen Eropa. Nah, ini kira-kira ada nggak kesinambungan dari kajian mereka ini dengan apa yang saudara temukan di Aceh? Dalam konteks ini sebenarnya tidak ada beda bahwa agama sebagai faktor eksternal itu berpengaruh dalam pembentukan agensi kelompok minoritas, entah itu minoritas Muslim di negara mayoritas di negara di Barat ataupun minoritas Kristen di negara yang berbasis Muslim. Dalam konteks itu perdebatan agensinya nyambung. Tapi tipologi agensi yang saudara paparkan tiga tipologi itu kelihatan tidak dalam kajian dua karya ini. Manajemen tidak berfokus pada tiga varian itu. Mereka fokusnya pada agensi ketundukan pada norma kultural, tapi juga kritisnya tidak begitu nampak sekali. Nah, saya lihat bahwa aspek yang saudara tunjukkan di sini bahwa di Aceh kasusnya itu karena kritikal, yang tidak ditemukan di Eropa. Nah, menurut saya ini penting diudikan di bagian analisis atau komparatif bahwa berbeda dengan pengamatan Binci dan Jackman yang melihat agensi itu pada kedudukan kritis. Di Aceh itu ada kritikal. Coba pertanyaan saya berikutnya adalah ini: how much critical is critical? Kalau saudara tidak mau membuktikan ini, apakah kritikal itu terlihat secara kasat mata atau secara tanpa ada penggalian yang dalam, lewat interview yang begitu panjang? Tidak ada. Tidak terasa. Itu biasa-biasa aja. Ketika misalnya kita ke restoran, maka tidak kita melihat ada ini, kita nggak tahu ini, tapi kemudian saya juga tahu lalu banyak cerita yang nah, kalau kritikalnya sampai sejauh mana yang mereka kritis? Artinya mereka kritis karena ada yang tanya, ada yang wawancarai, ada yang kritik gitu. Nah, ini menurut saya perlu dimasukkan lah, bahwa kritikal mereka itu, kritis mereka itu muncul atau terpapar atau terungkap, terekspos karena saudara memberi ruang sebetulnya. Jadi hemat saya kritikal itu juga terkait dengan space, dan makanya kalau mau melihat kepada kajian Binci dan Jackman tadi, sebenarnya space yang ada di Eropa ya, yang ditulis dengan space yang ada di Aceh, ini memberi ruang mereka tidak untuk bisa kritis. Ya, saya ini begini. Ini yang membedakan karakter ruang publik pada masyarakat Eropa dan masyarakat di mayoriti Muslim. Ruang publik Eropa secara umum netral agama, meskipun pada banyak kajian ketika ditelusuri agama memiliki peranan kuat dalam pembentukan ruang publik. Tetapi kalau saya
Di dalam pembicaraan terbatas juga, saya pernah turun ke langsung dan melihat bagaimana orang-orang komunitas Kristen itu mereka dan saya bilang tidak ada apa kalau orang Kristen itu terkenal bukan orang Kristen lokal yang sudah kenal sama dia, tapi orang Kristen yang datang ke Laksa untuk kerja atau belajar di universitas dan juga jelas sekali tidak ada di tempat mereka. Saya yakin ini pasti bukan sebagai suatu yang hadir karena misalnya mereka tuh sesama mereka tuh tidak ada membicarakan. Ini bukan saya. Ini muncul ketika itu karena saudara masuk dan bertanya. Jadi mereka terpacu untuk bicara dan saudara mencoba menjadi corong sebagai antropolog dan itu